Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah pengantar metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi, pertemuan ke-6 sumber daya peralatan konstruksi. Peralatan konstruksi. Peralatan dalam pekerjaan konstruksi diartikan sebagai alat lapangan atau alat berat berupa crane, molen, grader, dan lain sebagainya. Ada peralatan laboratorium. Kalau teknik sipil, alat kuat tekan beton, alat kuat tarik beton, kemudian alat hidrologi, alat hidrolika, dan peralatan kantor, misalnya komputer. Komputer ada spek-speknya. Di dalam komputer tersebut ada namanya program-program, contoh program SAP, program Vectras, program untuk hidrologi, dan peralatan lainnya. Penggunaan peralatan yang sesuai sasaran pekerjaan dapat dicapai dengan ketepatan waktu dan memenuhi spesifikasi teknis yang telah dipersyaratkan baik oleh pemerintah, baik oleh perusahaan, baik oleh pengguna, baik pada saat tawar-menawar pada pekerjaan. Peralatan konstruksi. Alat berat merupakan jenis peralatan dengan variasi kapasitas dan kegunaannya untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, bangunan air, bangunan gedung, dermaga, dikaitkan dengan jenis pelaksanaan pekerjaan dan fungsinya. Itu tergantung fungsinya masing-masing. Kalau kren untuk gedung, kalau ada kapal tunda untuk pelabuhan. Peralatan laboratorium diperlukan dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian mutu atas pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh kontraktor. Contoh, besi diuji kuat tarik, kemudian semen diuji BJ-nya, kemudian beton diuji yang dimulai dari 3 hari, 7 hari uji kekuatan beton, juga beton yang sudah jadi itu jadi uji kuat tarik beton dengan menggunakan alat kuat tarik. Peralatan yang akan digunakan dalam proyek harus diidentifikasikan lebih dahulu agar sesuai dengan kondisi daerah proyek. Daerah proyek itu di mana, fungsinya apa dia proyek itu di pegunungan atau di perkotaan atau di laut atau di pinggir laut atau di bendungan, itu berbeda-beda. Tingkat kebutuhan pemakaian alat dapat direncanakan secara efektif dan efisien. Nah, inilah gunanya untuk alat dipakai untuk efektif dan efisien dan tepat waktu. Pun hal-hal yang perlu diidentifikasikan lebih dahulu adalah sebagai berikut. Medan, bagaimana medannya, atau dia ada rawa, atau dia curam, atau dia laut itu. Kemudian cuaca. Kalau di Indonesia ada musim hujan, ada musim kemarau, kemudian kalau di Eropa ada 4 musim salju, itu harus dipelajari. Mobilisasi peralatan ke lokasi proyek. Lokasi tersebut, proyek tersebut, apakah ada jalan negara atau jalan provinsi. Nah, biasanya di jalan negara, jalan provinsi inilah yang diizinkan untuk mobilisasi proyek. Kemudian ada jalan pabrik, jalan perusahaan, sarana komunikasi. Kalau dulu perlu HT, kalau sekarang perlu HP, itu ada lokasi-lokasi, beberapa lokasi di hutan belantara tidak memiliki sinyal HP. Ini biasanya menggunakan roger itu, menggunakan peralatan tersendiri. Fungsi peralatan, apa fungsinya? Kalau di eskavator untuk menggali, kalau di grader untuk meratakan, kalau dia bulldozer untuk land clearing. Kondisi peralatan, apa dia baik, apa dia kurang baik, atau dia sangat kurang baik, itu juga mempengaruhi. Beberapa yang perlu diperhatikan, perlu diidentifikasi adalah medan kerja. Identifikasi ini untuk menentukan kondisi medan kerja dan tingkat mudah, sedang atau berat dari pekerjaan konstruksi tersebut. Kapasitas peralatan yang digunakan dapat disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan tersebut. Cuaca. Identifikasi ini perlu dilakukan khusus pada proyek dengan keadaan lahan terbuka, cuaca basah,
atau hujan cenderung menyulitkan pengendalian peralatan, baik mobilisasinya maupun manuver-manuver yang akan dilakukan di lokasi tempat proyek itu berada. Jadi perlu diidentifikasi. Kemudian masih beberapa yang perlu diidentifikasi. Mobilisasi peralatan ke lokasi proyek perlu direncanakan dengan detail, dengan seksama, khususnya untuk peralatan yang berat. Peralatan-peralatan berat, eskavator, bulldozer, kalau di gambar ilustrasi ini tandem roller, akan ada kesulitan bila rute perjalanan menuju proyek tidak didukung oleh keadaan jalan atau jembatan kecil atau tidak memadai. Nah, ini perlu survei, perlu identifikasi, survei pendahuluan. Kemudian komunikasi yang memadai antar operator peralatan dengan pengendalian pekerjaan harus terjalin dengan baik. Dengan peralatan komunikasi yang cukup dan harus tersedia langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana. Jadi ada rencana pekerjaan, ada time schedule-nya, pekerjaan apa yang didahulukan. Biasanya kalau di gedung itu ada fondasi, sudah fondasi ada pekerjaan slope, kemudian ada pekerjaan kolom, kemudian ada pekerjaan dinding atau kolom dulu sampai ke plat lantai, atap gitu. Kalau di jalan ada lahan clearing, kemudian ada pembersihan, kemudian mulai bekerja grader, sudah grader bekerja tandem, bekerja grader lagi, itu kalau di jalan. Ini fungsi peralatan harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan untuk menghindari tingkat pemakaian yang tidak efektif dan efisien. Contoh, kalau kita kren untuk gedung, kalau untuk eskavator untuk menggali. Biasanya kalau di jalan, eskavator itu tidak terlalu difungsikan karena biasanya jalan-jalan yang tidak memerlukan drainase yang khusus itu biasa pakai blade yang namanya blade grader. Jadi harus efektif dan efisien. Kondisi peralatan harus layak pakai agar pekerjaan tidak tertunda karena peralatan rusak. Nah, ini makanya dilihat dulu kalau kita mau menyewa, mau membeli, itu dilihat ke efektivitasan alat tersebut. Bila perlu tenaga mekanikal, peralatan harus disiapkan guna mengatasi kerusakan alat. Pada beberapa proyek, pembangunan dan jenis peralatan dapat dibagi atas tingkat beratnya pekerjaan serta lokasi yang digunakan, berupa mesin, perkakas, instalasi, serta perlengkapan lainnya yang dapat berupa 1. Alat berat seperti bulldozer, dump truck, motor grader, scrape, atau backhoe, atau eskavator. Bisa digunakan untuk pekerjaan berat seperti pembukaan lahan, peralatan lahan, perataan lahan itu grader, penggalian tanah dengan volume besar itu eskavator, pengangkutan tanah serta penimbunan tanah ini perlu motor grader, perlu dump truck. Tower crane digunakan pada bangunan bertingkat untuk mengangkut material secara vertikal dan horizontal. Batching plant dan truck mixer adalah tempat pabrik beton dan alat angkut menuju proyek. 2. Peralatan ringan seperti mixer, pengaduk beton di lokasi proyek atau bar bender, clean bar cutter digunakan untuk dan pemotongan besi beton. Ada gambarnya di bawah ini, dan perancak untuk pemotong bagi sistem beton. Kemudian 3. Pada proyek manufaktur dikenal pula peralatan forklift dan kren pengangkut barang atau material di seputar lokasi. Peralatan lainnya adalah peralatan ringan yang sifatnya statis seperti peralatan las, peralatan mesin, bentuk cetakan model produk, pengecetan, dan lain sebagainya. Ini adalah ilustrasi. Ada 3 alat pemotong besi, ada yang sederhana, yang warna kuning, yang tengah-tengah ini yang manual juga, tetapi ini agak lebih praktis, lebih kuat dari yang warna kuning. Kemudian yang lebih bagus lagi, ini ada yang pakai dinamo.
yang sebelah kanan kalau kita menghadap dari materi ini. Demikianlah, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.